Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam renungan untuk mengakhiri doa puasa kita dalam persekutuan doa puasa ini. Walaupun hanya melalui online. Di era baru ini kita sudah sama-sama membuktikan kesetiaan Tuhan Yesus mengiringi kehidupan kita. Tuhan sudah menolong, memberi kesehatan, menjagai kehidupan kita, memberi kekuatan, memberi kesabaran, di mana saya rasa ini semua bentuk pemeliharaan Tuhan untuk kita bisa melewati masa-masa sulit mulai dari awal pandemi ini sampai dengan bulan ini. Di awal pandemi ini saya itu merasa ya bahwa kehidupan saya itu seperti berjalan di dalam ruangan yang gelap. Nah, saya tidak tahu di mana sih batas-batas ruangan itu. Kalaupun saya berjalan menyeberangi ruangan, di mana dinding batas ruangan di seberang saya ini. Terus saya meraba-raba tidak tahu arahnya, tidak tahu sampai kapan, tidak tahu apa yang terjadi di depan saya, dan tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan menuntun kita melewati segala sesuatunya itu ya. Melewati hal-hal baru yang harus kita jalani. Dengan sabar Tuhan menuntun kita sehingga akhirnya kita bisa mulai mengenal misteri dari pandemi ini. Kita itu bisa waspada, kita itu bisa hidup di dalam era pandemi ini karena semua ini karena tuntunan Tuhan. Nah, karena itu pada saat ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk mari kita mulai lagi menjalani hidup kita yang memang sebetulnya ada hidup rutin ya. Apa sih tugas kita di keluarga kita, di tempat kerja kita, terus secara manusia kita ini berperan sebagai apa kita sebagai ayah, kita sebagai pimpinan, kita sebagai ibu, sebagai anak. Nah, selama pandemi ini rasanya kita seringkali melupakan hal-hal yang sifatnya detail seperti itu karena kita disibukkan dengan bagaimana kita harus menjalani kebiasaan-kebiasaan baru ini. Nah, saya pikir tugas-tugas kita di dunia, peran-peran kita di dunia itu tidak berubah, saudara. Yang berubah adalah cara kita menjalankannya. Sama seperti tugas-tugas kita sebagai anak Tuhan ya, kehidupan kerohanian kita, gimana kita harus beribadah, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap berkomunikasi kepada Tuhan, itu tidak berubah. Yang berubah hanya caranya yang berubah. Karena itu sore hari ini saya ingin mengajak untuk kita mengingat-ingat kembali apa sih sebenarnya perintah Tuhan kita di dalam sebagai anak-anak Tuhan dalam kita menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita membaca dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini orang-orang yang karena iman sudah terpilih keluar dari kegelapan dunia akibat dosa menuju kepada terang yang ajaib, yaitu surga ya. Ketika kita kelak dipanggil pulang atau kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga, maka anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita akan menerima kehidupan kekal. Tapi selama kita di dunia ini juga kita mendapat hak istimewa karena status kita sebagai anak Tuhan, kita milik Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu ada satu berita atau ada satu perintah yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Salah satu perbuatan besar Tuhan Yesus adalah menyelamatkan kita. Tentu berita yang kita sampaikan adalah kabar baik tentang keselamatan yang kita dapatkan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus.
Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan perintah-perintah khusus untuk kita jalankan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tuhan bukan cuma memberi perintah dan hanya berteori, bukan. Tetapi Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu. Dan hari Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa dalam hidup kita yang harus kita lakukan atau patokan kita adalah teladan Tuhan Yesus. Saya sudah membahas tentang teladan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu belas kasihan, atau kita sebagai anak-anak Tuhan harus bermurah hati. Tuhan Yesus, salah satu Tuhan Yesus bermurah hati yang diceritakan atau ditulis di Alkitab adalah Tuhan Yesus ikut merasakan kesedihan. Hatinya maskul ketika mengetahui bahwa Maria atau kakak Maria yaitu Lazarus itu meninggal, lalu Maria sedih. Hati Tuhan ikut merasakan kesedihan Maria. Karena hati Tuhan tahu bahwa Maria itu mengalami kesusahan kalau Lazarus sebagai kepala keluarga, sebagai tulang punggung keluarga itu meninggal. Dan Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, karena berbelas kasihan, karena murah hati, Dia menolong Maria mengatasi kesulitannya. Caranya adalah dengan membangkitkan Lazarus. Tetapi tidak semua orang mendapat belas kasihan atau kemurahan hati dengan cara yang sama. Karena Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya satu persatu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bermurah hati, untuk membantu orang lain. Salah satunya adalah membantu orang yang berkekurangan secara materi. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." 12 rasul yang melayani Tuhan Yesus, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk melayani di dunia ini, 12 rasul ini melayani di gereja mula-mula. Tugas mereka yang utama adalah berdoa dan memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu waktunya tidak selalu cukup untuk melayani meja. Melayani meja itu artinya adalah melayani untuk orang-orang yang berkekurangan. Kalau kita mengingat bahasa aslinya, kata melayani berasal dari bahasa Yunani yaitu diakoneo, yang artinya untuk menyediakan makanan dan kebutuhan hidup, untuk meringankan kebutuhan seseorang, misalnya dengan mengumpulkan sedekah, untuk mengurus atau mendistribusikan hal-hal yang diperlukan untuk menopang kehidupan seseorang, lalu untuk mengambil merawat orang miskin dan orang yang sakit. Itu artinya melayani atau diakoneo. Jadi dari sejak gereja mula-mula sudah ada pelayanan sehari-hari dalam gereja itu ya, melayani janda. Janda pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan. Karena orang yang membiayai mereka ketika mereka masih hidup dengan suaminya adalah suami. Istri-istri Yahudi pada waktu itu tidak bekerja. Sehingga ketika suami sebagai tulang punggung ini meninggal, maka mereka tidak punya penghasilan apa-apa. Dan itu diurus oleh gereja mula-mula. Dan gereja mula-mula atau menentukan atau 12 rasul menentukan 7 orang di antara murid-muridnya yang penuh dengan roh. Kalau dikatakan penuh dengan roh huruf besar, itu artinya penuh dengan Roh Kudus.
Kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, pasti hidupnya sudah takut akan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan itu membuat mereka selalu bertanya kepada Tuhan, melangkah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga tentunya mereka berhikmat, tentunya mereka baik hati. Orang-orang yang seperti itu dipilih untuk melayani para janda atau orang-orang yang berkekurangan. Saat ini kita mengenal istilah diakonia. Kalau di gereja kita bantuan sosial. Bukan cuma kepada para janda ya, tetapi juga ada orang-orang tua yang misalnya memang tidak punya penghasilan lagi, tidak ada yang mendukung. Itu adalah tugas kita untuk sebagai gereja untuk membantu. Nah, tentunya bagian mengatur ini membutuhkan hikmat yang luar biasa. Nah, hal-hal yang diperlukan berupa keuangan misalnya ya, untuk memberi segala sesuatunya, itu didoakan oleh setiap pendeta yang ada di gereja kita ya, atau setiap pendeta yang ada di sebuah gereja untuk mendukung pelayanan diakonia. Dan keuangannya biasanya diambil dari persepuluhan, dari persembahan kolekte, dari persembahan khusus yang dikumpulkan untuk sebagian diambil untuk keperluan dari orang-orang yang berkekurangan ini. Dan pada saat ini saya ingin mengajak, bukan saja tugas pendeta yang berdoa untuk tim yang menjalankan bantuan sosial, tapi mari saudara, kita semua sebagai satu keluarga kerajaan Allah, kita satukan hati untuk berdoa juga untuk tim diakonia ini. Sebab kalau tim ini berjalan dengan baik, tentu Tuhan disenangkan. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberkati, kita bisa lebih lagi menolong orang-orang yang berkekurangan. Sehingga kita bisa menjadi terang. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan melihat bahwa oh luar biasa ya, anak-anak Tuhan ini membantu orang-orang yang berkekurangan. Karena itu mari kita satukan hati untuk berdoa, mendoakan tim yang khusus membantu orang-orang yang berkekurangan ini. Lalu kita sendiri coba kita lihat sekitar kita. Mungkin teman-teman rohani kita, teman-teman segereja kita yang kok kita lihat dia berkekurangan. Paling tidak saudara doakan, saudara sampaikan kepada tim diakonia untuk kita bisa sama-sama membagi atau meluangkan mungkin sebagian dari yang sudah dibagikan kepada yang lain untuk membantu yang berkekurangan ini. Sehingga kita semua boleh menjadi terang bagi mereka yang berkekurangan. Dan sekali lagi saya mengajak untuk kita satukan hati berdoa untuk tim yang dipilih oleh Tuhan menjalankan pelayanannya untuk orang-orang yang berkekurangan ini. Puji Tuhan, kita terus melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin.